Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jobs. Di sini kamu yang lagi nonton video ini pasti sedang berjuang untuk seleksi kompetensi bidang untuk jabatan Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terampil. Nah, untuk jabatan ini sebenarnya dikhususkan untuk teman-teman yang D3 ya gitu. Cuma kalau S1 udah melamar kayaknya masih boleh. Bagaimana soalnya dan juga kisi-kisinya? Yuk coba Jobs bedah satu persatu ya. Kisi-kisinya tentang pengelolaan data dan informasi pemberantasan tindak pidana korupsi, pengelolaan dukungan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pengamanan data dan informasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, contoh soalnya ada ini. Berikut adalah beberapa prinsip pengelolaan data dan informasi yang relevan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi kecuali flexibility ya. Jadi nggak bisa tuh gitu bebas kayak gitu. Jadi harus tadi keandalan, kerahasiaan, dan ketersediaan lebih kritis seperti itu ya, agar bisa berlanjut upaya pemberantasan korupsinya. Metode enkripsi yang paling tepat untuk melindungi data sensitif terkait tindak pidana korupsi adalah enkripsi asimetris yang menggunakan kunci publik dan kunci private, di mana informasi yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat dienkripsi oleh kunci private yang sesuai. Hal ini lebih aman untuk melindungi data sensitif. Ya, next. Berikutnya, manakah dari berikut yang bukan merupakan langkah efektif dalam manajemen risiko terkait pengelolaan data korupsi? Jawabannya yang benar adalah toleransi risiko ya. Jadi risiko nggak bisa ditoleransi sebenarnya. Jadi melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko, tapi bukan apa tadi namanya? Bukan mentoleransi adanya kesalahan, gitu ya. Lanjut, apa peran teknologi blockchain dalam pengelolaan dukungan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi? Jawabannya adalah yang B ya, meningkatkan keamanan data dan transparansi. Jadi biar kayak jelas aja gitu. Karena kalau udah blockchain itu kan nggak bisa kayak hapus-hapus seenak jidat gitu. Gitu. Nah ini dapat memberikan keamanan yang tinggi terhadap data dan transaksi sehingga meningkatkan integritas dan transparansi. Memastikan bahwa data yang dimasukkan dalam sistem tidak dapat dimanipulasi atau diubah tanpa sepengetahuan semua pihak yang berkepentingan. Gitu. Nah ini selanjutnya. Contoh soalnya adalah mengapa pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam pengelolaan dukungan kegiatan pemberantasan korupsi? Ya pasti ya, jawabannya adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Jadi dengan adanya kolaborasi, gitu ya, udah bisa dilihat gitu, apa namanya ini akuntabilitas dan transparansi dari kegiatannya. Gitu. Next, dalam konteks pengelolaan dukungan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi atau eh, apa ya? Dalam konteks pengelolaan dukungan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, manakah dari berikut ini yang bukan tujuan utama dari sistem manajemen pengetahuan? Apakah peningkatan efisiensi penyelidikan, penguatan integritas lembaga penegak hukum, yang lebih kepada manajemen pengetahuan, ya, pelaksanaan hukuman terhadap pelaku korupsi ya, yang bukan tujuan utama dari sistem manajemen pengetahuan. Jadi yang bukan, jadi adalah pelaksanaan hukuman terhadap pelaku korupsi. Sistem manajemen pengetahuan dalam pemberantasan korupsi lebih fokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi informasi untuk mendukung penyelidikan dan penguatan integritas lembaga penegak hukum, bukan pelaksanaan hukuman. Pengintegrasian teknologi biometrik dalam sistem keamanan data yang digunakan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi hal yang sangat penting karena teman-teman bisa screenshot juga loh ya, dan juga bisa pause kalau mau baca soalnya sampai habis. Oke, memberikan lapisan keamanan tambahan dengan menggunakan karakteristik fisik untuk pengguna. Jadi ya pasti ya kalau ada biometrik bisa nyeken-nyeken wajah gitu ya, memberikan lapisan keamanan sebenarnya.
Nah, ini ya. Apa peran audit log dalam pengamanan data terkait pemberantasan tindak pidana korupsi? Apa memfasilitasi peningkatan efisiensi operasional, memonitor aktivitas dan mendeteksi anomali yang mencurigakan, menjaga kerahasiaan data secara otomatis, atau mengoptimalkan kinerja secara real time. Jadi adalah jawabannya adalah memonitor aktivitas dan mendeteksi anomali yang mencurigakan. Tuh. Audit log itu merekam dan melacak aktivitas pengguna serta perubahan data, membantu mendeteksi potensi ancaman keamanan dan perilaku yang mencurigakan. Bagaimana enkripsi end-to-end dapat memberikan perlindungan kuat-kuat terhadap potensi kebocoran informasi dalam konteks pemberantasan korupsi? Kira-kira yang mana nih? Enkripsi end-to-end kayak yang di WhatsApp. Jawabannya adalah yang B ya, mencegah pihak ketiga dari membaca atau mengakses data secara tidak sah. Jadi dipakein enkripsi end-to-end. Gitu. Nah, lanjut soal nomor terakhir. Mengapa implementasi mekanisme keamanan ganda two-factor authentication penting dalam pengamanan data terkait pemberantasan tindak pidana korupsi? Two-factor authentication. Jawabannya adalah yang B ya. Memperkuat lapisan keamanan pangan dengan mengharuskan verifikasi ganda. Begitu, implementasi mekanisme keamanan ganda. Two-factor authentication memerlukan dua bentuk verifikasi sebelum memberikan akses, meningkatkan keamanan karena pelanggaran keamanan memerlukan lebih dari sekadar sandi atau kredensial akses tunggal. Jadi double lah ya keamanan. Oke, thank you buat yang sudah memperhatikan. Minjobs doakan semoga sukses untuk ujian SKB-nya. Kalau mau lebih banyak latihan soal lagi bisa join tryout di Jobs, bisa hubungi WA di kolom deskripsi. Minjobs kasih bocoran ya bahwa kita lagi ada diskon Rp150.000 di promo 12-12 atau di bulan Desember. See you, semoga sukses.